Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mei Anggraini Sulistianingrum, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya, Miss Sunani, guru matematika SMP Negeri 2 Indramayu, akan melaksanakan coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Miss Nani. Waalaikumsalam, Ibu Mei. Apa kabarnya nih siang ini? Alhamdulillah baik, Bu Mei. Oke. Ngomong-ngomong, sekarang ada waktu luang ya, Miss? Iya, Alhamdulillah Bu Mei. Ada waktu luang. Oke. Jadi gini nih, seperti yang udah kita obrolin kemarin. Jadi kan bahwasannya saya itu ingin melakukan coaching supervisi akademik terhadap proses pembelajaran Miss Nani. Iya, ya. Bu Mei. Dan seperti Miss Nani ketahui, kalau coaching supervisi akademik ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang Miss Nani dan juga bisa menjadi wadah untuk memberdayakan dan pengembangan diri Miss Nani. Gitu ya, Miss Nani ya. Iya, Bu Dan Mei. coaching supervisi akademik ini dibagi menjadi 3 tahap, Miss Nani. Yang pertama itu pra, kita hari ini, lalu observasi, nanti saya akan kunjungan ke kelas, dan yang terakhir pasca observasi. Nah, jadi kalau untuk pra observasi ini tujuannya tuh ingin melihat persiapan Miss Nani sejauh mana gitu dalam mempersiapkan untuk observasi nanti. Gitu ya Miss Nani ya? Iya, Bu Mei, siap Bu Mei. Kira-kira nih dalam perbincangan kali ini apa yang ingin Miss Nani dapatkan? Saya ingin berbincang dan berdiskusi sama Ibu Mei. Saya kan mau observasi ya Bu Mei ya? Ya, betul. Nanti saya mau mempersiapkan pembelajaran saya untuk observasi nanti Bu Mei. Menurut Bu Mei gimana ya Bu Mei? Oke, berarti Miss Nani itu yang saya tangkap tadi itu ingin berbincang-bincang, berdiskusi tentang persiapannya ya? Iya Bu. Miss Nani, oke. Sebelum ke situ nih, saya ingin tahu dulu nih Miss Nani, kira-kira materi apa nih yang akan Miss Nani sampaikan atau dalam pembelajaran yang ingin Miss Nani terapkan ke kelas gitu? Bu Mei, saya tuh mau mengambil materi perbandingan Bu. Jadi perbandingannya di sub skala Bu Mei. Oke, berarti kalau perbandingan itu kelas 7 ya Bu? Iya Ibu. Iya, skala, betul. Nah, kalau gitu kira-kira tujuan yang ingin Miss Nani capai apa? Saya itu Bu Mei ingin tujuan pembelajaran peserta didik dapat memecahkan masalah konseptual berkaitan dengan perbandingan skala. Nanti siswanya menyelesaikannya dengan tepat Bu Mei. Terus melalui diskusi juga Bu Mei. Begitu. Oke, berarti tujuannya ini memecahkan masalah kontekstual. Sudah bagus ya Miss Nani, berarti banyak sekali soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Iya Bu Mei. Oke, dengan berdiskusi juga. Oke, bagus. Berarti ini arahnya saya lihat sudah ke student center ya. Iya. Ya gitu ya, sudah baik. Nah, kira-kira nih untuk observasi nanti rencananya ingin kelas mana nih Miss Nani? Terus waktunya, berapa lama pembelajarannya? Kira-kira saya yang di kelas 7 Bu, di kelas 7F, di hari Rabu tanggal 16 Oktober Bu Mei. Nanti pembelajarannya di jam pertama sama jam kedua Bu Mei. Jadi 2 mata pelajaran. Oh, 2 jam pelajaran. Oke. Oh ya, enak nih Bu. Masih pagi hari, masih fresh nih ya. Oke, berarti kalau saya lihat tadi sudah ingin berdiskusi dengan kontekstual juga. Nah, saya ingin nanya nih Miss Nani, persiapannya sudah sejauh mana kira-kira? Saya baru mengerjakan modul pembelajaran sama media pembelajaran Bu Mei. Oke, berarti untuk hari ini ya Miss Nani ya? Hari berarti ini, administrasinya modul dengan media. Oke. Untuk area pengembangannya kira-kira mau fokus di mana nih Miss Nani untuk siswanya gitu? Fokus mengembangkan kemampuan siswa di bagian apanya gitu? Iya. Bu Mei, jadi kalau untuk matematika kan agak susah ya Bu Mei ya. Apalagi untuk membuat siswa itu aktif dalam pembelajaran. Kadang kita aja tuh untuk ngasih keaktifan itu agak berat ya Bu Mei ya. Susah ya untuk mengaktifkannya tuh. Jadi saya tuh bagaimana siswa itu aktif dalam pembelajaran dan rasa percaya dirinya itu akan dalam pembelajaran itu bisa apa tuh Bu Mei?
bisa lebih menyampaikan. percaya diri lagi gitu Iya, ya. jadi kalau misalkan menyampaikannya itu dengan percaya diri bahwa itu tuh nggak apa-apa, saya juga salah kayak gitu tuh Bu Mei. Oh Iya, iya. yang penting dia percaya diri dulu dan aktif dalam pembelajaran Bu Mei. Kayak gitu Bu Mei. Oke, saya juga merasakan hal yang sama ya Bu ya. Saya juga kan sama-sama guru matematikanya, bener banget. Memang dalam pembelajaran matematika itu susah untuk aktif itu susah banget. Kadang takut salah, nggak berani, nggak pede. Ya bener banget, saya setuju Bu. Berarti percaya diri dalam menyampaikan pendapat seperti itu ya Bu ya. Iya Bu Oke, Mei. keaktifan, percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Baik. Kalau kalau ingin untuk aktifan, percaya diri, berarti saya ini penasaran nih Bu. Kira-kira bisa diceritakan nggak proses pembelajarannya seperti apa, model pembelajaran yang digunakan apa, langkah-langkah, strategi, dan juga penilaiannya itu sendiri. Jadi gini Bu Mei, saya tuh sambil belajar ya Bu Mei ya, saya juga ya di sini ya. Kita juga sama-sama Bu. Iya, jadi saya tuh maunya tuh PBL Bu Mei untuk modelnya. Jadi PBL, terus untuk langkah-langkahnya tuh saya akan memberikan soal permasalahan kepada siswa. Setelah itu berdiskusi siswanya, nanti akan saya bimbing dari jalannya diskusi sampai presentasi siswanya. Setelah itu baru kita evaluasi bersama Bu Mei, seperti itu Bu Mei. Oh berarti karena ini problem based learning disajikan sebuah masalah ya Bu. Iya, Bu. Masalahnya kontekstual seperti sehari-hari, itu. diskusi lalu presentasi. Oh saya iya berarti dari percaya dirinya presentasi ini Iya, ya presentasinya misalnya. tuh ada gitu Bu. Nah untuk penilaiannya Bu Miss Nani seperti apa? Oh, kalau untuk penilaiannya nanti saya ambilnya di dalam diskusi Bu Mei, dari awal diskusi, terus kayak misal jalannya diskusi sampai presentasi juga. Nanti saya akan ada penilaian tersebut dan hasil dari diskusi tersebut. Oke, berarti ada dua ya Bu ya. Iya. Ada misi ya. Jadi ada lembar observasi dengan yang hasil dari LKPD-nya. Iya, betul itu. Oke. Kira-kira untuk sampai saat ini, kan tadi Miss Nani sudah menjelaskan pada saya yang sudah itu modul dan media. Kira-kira ada nggak nih yang belum selesai atau masih dalam tahap pengerjaan? Oh iya Bu, masih ada Bu, LKPD-nya belum. Oh LKPD, oh iya, karena butuh waktu ya Bu ya, biar Iya, lebih menarik Bu. mungkin ya. Saya lagi mencari soal-soal yang kira-kiranya siswa dapat bisa mendapatkan kepercayaan diri dan siswa dapat menyelesaikannya Bu Mei. Nah, kira-kira kapan nih targetnya Miss Nani menyelesaikan LKPD ini? Insya Allah hari ini Bu Mei. Oke sih, hari ini ya. Jadi jika dilihat sampai saat ini kita presentasikan nih Miss Nani, kita sama-sama guru matematika ya. Iya, Bu Mei. Persiapan observasinya sudah berapa persen? Sekitar 80%. Oke, 80%. Nah, kira-kira Miss Nani butuh bantuan nggak nih Miss Nani dari atau dukungan gitu dalam untuk mempersiapkan pembelajaran ini kira-kira? Untuk dukungan kemungkinan saya butuh ya Bu Mei ya, karena kan untuk pembuatan video kan saya tidak bisa sendiri, jadi saya mungkin minta bantuan sama rekan kerja saya untuk video observasi saya, dan saya juga membutuhkan sarana Bu Mei kayak infocus sama kabel rollnya juga untuk pemasangannya dan laptopnya juga Bu Mei. Oke, berarti nanti berkomunikasi dengan pihak Sarpras ya Bu ya untuk mempersiapkannya. Nah, kita sampai ke penghujung bincang-bincang kita kali ini ya Miss Nani ya. Kira-kira apa yang Miss Nani rasakan dari bincang-bincang kita kali ini? Yang saya rasakan lega Bu Mei, karena sebenarnya kan saya mempunyai modul yang mau saya ajarkan ke siswa, tapi saya tuh belum percaya diri Bu Mei, karena belum ada diskusi sama Bu Mei. Sehingga kalau untuk sekarang karena sudah berdiskusi sama Bu Mei, saya lega Bu Mei. Jadi saya kemungkinan saya siap untuk observasi nanti, untuk kesiapan, dan kesiapan sekarang itu bisa lebih saya utamakan lagi Bu Mei. Karena sekarang kan 80%, insya Allah LKPD saya selesaikan, setelah itu baru saya observasi di tanggal 16-nya. Oke, saya juga senang nih Miss Nani, kita sama-sama guru matematika, punya permasalahan yang sama ya Miss Nani ya. Jadi kita lebih tahu gitu apa yang terjadi di lapangan gitu ya di kelas. Oke. Berarti saya titip pesan nih Miss Nani, mungkin untuk observasi nanti jangan lupa untuk manajemen waktu Miss Nani. Siap Bu Mei. Manajemen waktu, apalagi nanti menggunakan infocus, jadi harus benar-benar ada waktu khusus gitu ya. Dan semoga saat observasi nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal.
Saya jadi penasaran nih tentang proses pembelajarannya nanti. Jadi nanti kita ketemu pas observasi ya. Siap Bu Be, siap. Kita cukupkan hari ini Iya. observasinya. Terima kasih Miss Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa nih mau cek dulu kerapian baju kalian. Oke, yang masih pakai rompi, ininya dikancing. Yang belum masuk bajunya, masukin dulu. Sudah? Oke, sudah. Kalau sudah, coba misalnya lihat dulu. Oke, sudah? Kalau sudah, coba cek kalian di bawah kursi kalian sama yang di meja. Ada sampahnya? Enggak. Kalau ada sampahnya silakan kalian ambil. Setelah itu, tuh sebelah sana. Santika. Oh, sudah? Nah, itu sampahnya. Oke. Sok buang dulu tempat sampah. Buang dulu nggak apa-apa. Sudah? Oh, oke, ya siapin ya. Duduk siap gerak. Duduk siap gerak. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa di dalam hati. Mulai. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, misalnya sebelum ke pembelajaran, misalnya absen dulu ya. 7F Zahra. Oke, udah ya. Berarti yang nggak hadir 1, 2, 3, 4. 4 orang yang nggak hadir ya. Sudah. Oke, sebelum Misani masuk ke pembelajaran hari ini, Misani coba mau tanya sama kalian semua. Perbandingan itu apa sih? Ada yang tahu nggak perbandingan itu apa? Oke, 1/2. Siapa lagi? 1/3 juga nggak apa-apa. Oke, setelah itu 2/5, 4/5 katanya. Oke, itu juga nggak apa-apa. Itu juga bener ya. Oke, kalau misalnya nih, misalkan Miss Nani pakai pulpen sama spidol, bisa nggak jadikan perbandingan? Bisa. Bisa. Kalian pernah nggak, sering nggak, atau kalian pernah dibandingkan sama kelas lain? Oh, kelas 7F lebih ribut dibandingkan kelas lain. Atau misalnya, wah kelas 7F lebih pinter dibanding kelas lain. Itu termasuknya perbandingan bukan? Perbandingan. Ya, perbandingan ya. Kalau misalnya, ngerti ya kalau misalnya perbandingan ya? Nah, sekarang, skala. Ada yang tahu skala? Peta. Oke, peta. Petanya peta apa nih? Peta bumi. Oke, peta Indramayu. Terus peta sekolah juga bisa. Misalnya di atas itu ada namanya perbandingan, misalnya 1/2000. Ada nggak kayak gitu? Ada. Ada. Terus ada yang tahu nggak? Selain perbandingan 1/2000 ada bandingan berapa lagi? 5 juta. Iya, bisa, itu juga ada. Tujuan pembelajaran hari ini itu adalah tentang peserta didik dapat memecahkan masalah kontekstual berkaitan dengan perbandingan skala dengan tepat melalui diskusi. Nah, nanti Miss Nani jelaskan dulu tentang materi perbandingannya. Setelah itu baru kalian akan berdiskusi sama teman kalian atau nanti akan membentuk suatu kelompok. Miss Nani punya clue. Ya, nah, clue-nya apa? Tebak apa yang Miss Nani ucapkan atau katakan. Ya, Bu. Ya, yang ini kambing. Ya, ini kambing. Yang ini sapi. Ya, apa yang ini?
Sapi. Yang ini sapi. Kalau yang ini kerbau. Kerbau. Kalau yang ini kerbau. Ulangi lagi. Yang ini sapi. Oh sorry. Ini sapi. Yang ini. Ayo kebalik ya. Ini kambing. Yang ini sapi. Kalau yang ini, Tani ada satu permasalahan nih buat kalian. Ya, aduh masalah ya. Sekarang coba baca. Ada yang coba baca semuanya. Jarak dari kota A ke kota B adalah 7.000 meter. Jika dikonversi ke dalam satuan kilometer, maka jarak antara kota A ke kota B. Oke, kira-kira jaraknya berapa?
maaf. Oke, lanjutin. Ayo, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum Tuh, perhatikan warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Peta Jawa. Saya mau menerangkan soal jarak sebenarnya Indramayu ke Jakarta adalah 400 kilometer jika jarak pada peta 5 cm. Berapa skala peta? Diketahui 400 kilometer, JS 1 meter, dan JP 5 cm. meter. Ditanyakan skala sama dengan JP per JS 18. 5 cm per 400 kilometer sama dengan 400 kali 100.000 sama dengan 40 juta. 40 juta 5 per 40 juta sama dengan 1 banding 8. 1 Terus sama dengan 1 Bacain aja 1 banding banding 800 8 juta Oke, ya. 1 banding 8 juta. juta. Oke, sekian dari teman-temannya. Sekian dari saya. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini, Du. Pindu, coba. Sini hasilnya. Oke. Sebentar. Sebentar dulu ya. Oke, punyanya kelompok Peta Jawa, kita coba kita lihat. JS-nya 40 km, ada yang sama? Ada. Bener nggak? Bener. Ya, bener. Oke, bener. JP-nya? Kita kalau misalkan mencari S, berarti JP per S, bener? Benar. 5 cm, oke, 400 km. 400 dikali 100.000 jadinya 40 juta. 5 banding 40 juta, 1 banding 8 juta. Oke, 40 dibagi 5 jadinya 8 juta. Oke, benar. Tuh, tepuk tangan buat golongannya Windu. Golongan fajar ya, jawab peta ya. Oke. Cut. Boom. Cut. Boom. Candy. Terus skala. Ya, terus Satuan panjang perbandingan. Terus kalau skala sendiri rumusnya apa aja? Skala Ya. JP, JS sama S. Oke, itu aja. Terima kasih. Oke, kita skala kedua perbandingan. Oke, siapa lagi? Rumus dari skalanya apa? JP. JS. Oke, betul. Kalau JP per JS. Kalau misal JS sama dengan JP per S. Oke? Bisa hari ini? Oke, misalnya kalian ya, kalau kalian suka sama ekspresinya, untuk hari ini berarti kalian boleh lingkari yang kalian suka. Oh ya, misalnya saya tuh hari ini senang, berarti kalian kasih yang ada giginya, senyum, kayak gitu. Atau misalnya saya tuh nggak bisa, bingung, kalian boleh lingkari. Ya, misalnya bagi ini ya. Bingung. Ya udah, nggak apa-apa. Misalnya kelupaan tadi, maaf ya. Misalnya bagikan dulu. Kasih nama sama kelas. 1, 2, 3. Berapa? Kurang?
kata atau salah kata, salah perbuatan sama kalian, Miss Nani mohon maaf. Nanti kita ketemu lagi selanjutnya ya. Pertemuannya apa? Grafik perbandingan. Nanti kalian belajar dulu di rumah ya. Assalamualaikum. Oke, tepuk tangan semuanya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Miss Nani? Alhamdulillah baik Bu Mai. Oke, hari ini ada waktu luang ya? Iya Bu Mai. Nah, ini Miss Nani, seperti yang sudah kemarin kita obrolkan, pertemuan kali ini itu saya akan melakukan pasca observasi dari pembelajaran yang telah dilakukan oleh Miss Nani kemarin ya, yang saya sebagai observernya itu. Nah, kira-kira nih Miss Nani, sebelum saya lanjut, jadi kan pasca observasi ini bertujuan untuk menyampaikan laporan hasil observasi yang telah saya lakukan terhadap pembelajaran Miss Nani ya, begitu ya Miss Nani ya. Iya Bu Mai. Ada judgement dan kita di sini saling berdiskusi saja untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih baik lagi. Oke, kira-kira dalam perbincangan kali ini apa yang Miss Nani dapatkan? Yang ingin Miss Nani dapatkan? Bu Mai, saya ingin mendapatkan pendapat dari Bu Mai dari hasil kemarin observasi Bu Mai. Apakah nantinya ada peningkatan lagi atau ada kesalahan yang harus saya perbaiki Bu Mai? Oh gitu ya, oke. Nah dari ini nih saya pengen tahu nih Miss Nani, kemarin kan diobservasi, gimana nih perasaan Miss Nani saat diobservasi kemarin oleh saya? Awalnya deg-degan Bu Mai, cuma dengan itu tuh saya tuh jadi berpikir bahwa itu kesempatan buat saya karena sudah diobservasi sama Bu Mai. Apalagi kita kan sesama matematika ya Bu Mai ya. Kadang kalau misalkan yang kemarin-kemarin tuh saya diobservasinya sama guru lain Bu Mai dari mata pelajaran yang lain. Jadi untuk penambahan materi dan lain-lainnya mereka belum tahu. Kalau kemungkinan kan sama Bu Mai kan enak ya. Karena kan kita sama-sama matematika, mungkin di materinya saya kurang atau cara penyampaiannya ke siswanya kurang dapat gitu Bu. Saya mau minta pendapat dari Bu. Oke, bener banget ya Bu ya. Kita sama-sama dari matematika, kita menghadapi permasalahan yang sama, jadi seenggaknya kita tahu perasaannya gitu ya Bu ya. Iya Bu. Saling memahami. Nah, baik Miss Nani bisa ceritakan proses pembelajaran yang telah dilakukan kemarin? Saya kemarin menggunakan PBL Bu Mai. Saya memberikan pertanyaan pemantik untuk stimulus Bu Mai. Terus berdiskusi dan presentasi juga Bu Mai di situ. Oke, berarti menggunakan, kemarin juga saya sudah lihat ya Bu ya, menggunakan model pembelajaran problem based learning ya Bu ya. Di situ Ibu memberikan pertanyaan pemantik sebagai stimulus, berdiskusi juga dan maju ke depan ya Bu ya anak-anaknya. Nah, tolong diceritakan kembali Miss Nani area pengembangan atau langkah pembelajaran atau fokus pengembangan yang ingin dilakukan Miss Nani gitu. Saya ingin memfokuskan ke siswa, keaktifan siswa Bu Mai. Terus saya juga ingin siswa itu bisa mengutarakan pendapatnya mereka serta berdiskusi. Terus ke apa namanya tuh Bu Mai, kalau misalkan emosi ya Bu Mai ya, kadang-kadang beberapa siswa yang emosinya belum bisa kita kontrol, tidak mau mengerjakan apa-apa gitu Bu Mai. Itu Bu. Oh, berarti selain dari model fokusnya itu ke model pembelajaran PBL tadi juga keaktifan ya Bu ya. Lalu ada tadi itu ada beberapa anak yang emosinya masih belum untuk belajar lebih ini lagi ya. Iya Bu. Merasakan terus mengontrol emosinya gitu ya Bu ya. Dan juga kemarin itu saya juga lihat ada ke depan tuh Bu yang presentasi. Nah itu tuh untuk apa tuh Bu kira-kira? Apakah di situ juga area pengembangan Ibu? Iya Bu, di situ juga sama karena kan saya untuk melatih siswa Bu Mai. Oh, melatih. Iya, melatih siswa untuk bisa percaya diri saat dia mendapatkan hasil yang tadi pembahasan, diskusi. Setelah itu mereka presentasikan hasilnya supaya dia percaya diri kalau misalnya
hasil dari dia itu salah ataupun benar nantinya disampaikan. Oke, berarti dari langkah problem based learning kan ada 5 ya, Miss Nani ya. Berarti yang Ibu lebih tekankan atau ingin kembangkan itu yang mana tuh, Miss Nani? Saya ingin mengembangkan tadi apa Bu Mai? Ini kan ada 5 proses langkah PBL Iya, ya. Bu, Nah, maaf, mana Bu yang ingin Ibu kembangkan atau lebih ditekankan gitu, fokus untuk anak-anak? Oh iya Bu Mai, sebenarnya saya tuh ingin mengembangkan diskusi, Bu. Iya. Diskusi sama hasil prosesnya, Bu. Jadi hasil diskusi setelah itu supaya anak kan bisa berkembang tuh, Bu Mai. Jadi bisa menghasilkan yang hasil dari permasalahan tersebut. Oke, berarti diskusinya ya Bu ya, berarti Iya. ya dari permasalahan tersebut diskusi terus memecahkannya itu ya Bu ya, baik. Iya, Bu Mai. Nah, menurut Miss Nani nih, pembelajaran kemarin ini mana nih yang kira-kira Miss Nani rasa sudah baik dan perlu dipertahankan gitu untuk kedepannya? Untuk pembelajaran saya Bu Mai ya, kemarin tuh alhamdulillah sudah baik Bu Mai. Tapi yang saya ingin tingkatkan lagi tuh Bu Mai, pemantiknya mungkin saya harus lebih konseptual lagi, terus dalam pembimbingan juga gitu, supaya bisa mendapatkan afirmasi positif ya Bu Mai ya, seperti itu Bu Mai. Oke, berarti nah kalau tadi kan yang sudah baiknya nih Miss, nah kira-kira Miss Nani ngerasa nggak kemarin ada yang kurang baik atau hambatan gitu yang perlu diperbaiki ke depannya? Iya Bu Mai, kemarin tuh kita kan pakai speaking ya Bu Mai ya. Saya kan menggunakan 2 speaking. Yang pertama tuh speaking di awal sama di akhir. Untuk di awal tuh kayaknya saya tuh terlalu banyak waktu Bu Mai. Jadi memakan waktu yang cukup lama. Sedangkan kalau yang di terakhir tuh anak-anak lebih semangat dibandingkan yang pertama. Mungkin di speakingnya yang saya akan tingkatkan lagi. Oke, berarti di ice breaking juga ya Bu ya, berarti ada beberapa ice breaking ya, 2 ya, di manajemen waktunya berarti ya. Nah, kira-kira tujuan pembelajarannya sudah tercapai belum Bu yang kemarin? Alhamdulillah sudah Bu Mai. Sudah ya. Oke, kalau di skala nih kira-kira dari 1 sampai 10 kira-kira pembelajaran Miss Nani kemarin itu mencapai angka berapa? Dari 1 sampai 10 Bu Mai. Berapa ya Bu Mai? Sekitar 7,5 deh Bu Mai. Oh, 7,5. Karena harus ada perbaikan-perbaikan perbaikan lagi. Oke, berarti di situ ya. Tapi ada kenaikan ya dengan yang sebelumnya ya. Baik, nah jadi gini, saya ingin melaporkan hasilnya ya Bu ya, Miss ya, melaporkan kemarin hasil observasi. Jadi yang saya observasi kemarin itu bahwa tujuan pembelajaran Miss Nani sudah tersampaikan dengan baik. Lalu model pembelajaran PBL-nya pun sudah tampak ya Bu ya. Jadi sudah sintaksnya sudah benar, dan di situ juga Ibu mengintegrasikan tadi emosi-emosi itu, yaitu kompetensi sosial dan emosionalnya sudah tampak juga di anak-anak saat pembelajaran, di awal, pembukaan, inti, dan penutup. Lalu untuk meningkatkan tadi sesuai dengan aspek dan strategi pengembangan yang Ibu fokuskan itu, meningkatkan keaktifan dengan ice breaking, saya sudah melihat itu dan tampak cukup efektif dalam meningkatkan minat siswa dalam belajar. Namun sedikit ini untuk manajemen waktu ya Bu ya. Jadi kerasa tadi kan ya Miss Nani juga bercerita bahwa sepertinya ada manajemen waktunya harus ditingkatkan lagi. Nah, jadi seperti itu, dan untuk afirmasi positif juga Miss Nani juga sudah mulai tampak saat anak yang maju ke depan diberikan afirmasi positif dan memberikan kesempatan anak untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusi. Nah, dari hasil observasi tersebut, kira-kira tindak lanjut apa yang akan Miss Nani lakukan untuk memperbaiki hal-hal yang kurang tadi, Miss Nani? Mungkin dari kekurangan yang tadi, mungkin saya mau mencari-cari lagi, kayak misalkan SPT juga kekurangannya. Jadi saya mau mengefektifkan lagi SPT-nya, mau mencari bagaimana yang supaya lebih efektif lagi. Terus saya juga ingin mau mencoba, mencoba yang kata Bu Mai yang kemarin tuh yang dicoba di kelas 7F tuh Bu Mai. Kemarin itu apa Bu Mai? Model pembelajaran
Oh, diferensiasi. Iya. Oh, berarti itu ya, Iya. upaya lain yang ingin Miss Nani lakukan seperti itu. Iya. Oh, ya, baik. Berarti ingin mencari referensi ice breaking, lalu ingin mencoba ya, Bu, ya, menerapkan pembelajaran berdiferensi ke depannya. Oke. Nah, yang tadi kan saya dengar ingin menerapkan, Ibu ya. Kira-kira kapan, Ibu, akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Ini kan akhir Desember ya, akhir ganjil ya Bu ya. Jadi kemungkinan saya di semester depan aja Bu. Genap. Berarti ini masuk sudah semester akhir ya Bu ya, ganjil. Jadi nanti targetnya untuk semester genap akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Baik. Nah, adakah yang Miss Nani butuhkan nih dari dan juga bisa disimpulkan mungkin dari kegiatan obrolan kita kali ini, terus dukungan apa saja mungkin yang diperlukan Miss Nani untuk upaya tindak lanjut ke depan gitu, Kak? Saya ingin dukungan dari teman serkan saya sama Bu Mai gitu kan, apalagi Bu Mai kan ikutan CGP ya Bu Mai ya, mungkin banyak materi yang sudah didapatkan, mungkin bisa berbagi sama kita juga. Terus dalam pembelajaran juga Bu Mai ya, nanti minta tolong kalau misalkan ada kesalahan di saya nanti ditegur aja, nggak apa-apa, nanti supaya sayanya memperbaikinya kayak gitu Bu Mai. Oke, berarti dari percakapan ini apa nih yang dirasakan akhirnya, Bu? Jadi terakhir nih setelah kita berbincang-bincang dari awal tadi. Alhamdulillah lega Bu Mai. Yang awalnya deg-degan kan, kemarin kan saya udah bilang ke Bu Mai ya Bu Mai ya, kita juga udah konsultasi sama Bu Mai kalau saya tuh begini tuh bagaimana, dan jadinya tuh lega Bu Mai, yang tadinya tuh bener enggak nih seperti ini, kalau misalnya saya menggunakan ini nantinya saya bisa enggak ke anak-anaknya, tapi dengan konsultasi sama Bu Mai akhirnya bisa, dan lega, akhirnya saya bisa menyelesaikan observasi yang kemarin. Oke, saya juga begitu Miss Nani, saya juga senang ada teman diskusi ya, bisa kita sebagai sesama guru bisa berbagi praktik baik, saling mendukung istilahnya untuk meningkatkan pembelajaran kita ya ke depannya. Oke, sekian perbincangan kali ini ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sama-sama Bu Mai. Mereka belajar wujud yang nyata.